Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum 2 yang beranggotakan Arya Deva, Hilwa Syahidah, Lilis Nurasih, Najwa Aulia, dan Prisya Febriansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum 2 yang beranggotakan Arya Deva, Hilwa Syahidah, Lilis Nurasih, Najwa Aulia, dan Prisya Febriansah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang biosecurity pada peternakan unggas. Kepada anggota kelompok 2, saya persilahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih untuk moderator. Biosecurity pada peternakan unggas. Biosecurity yang berarti hidup dan security dapat bermakna pengendalian atau pengamanan terhadap makhluk hidup. Dalam budidaya ternak, biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan maupun menyebar keluar peternakan. Semua kegiatan dilakukan dengan tujuan memisahkan inang pada ternak dari bibit penyakit dan sebaliknya. Biosecurity bertujuan mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan, baik di industri, perunggasan, atau peternakan lainnya akan mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada 3 zona biosecurity. Yang pertama, zona merah. Zona merah merupakan zona yang dianggap zona kotor. Zona kotor merupakan daerah di mana tempat karyawan perusahaan berkumpul sebelum masuk ke daerah sanitasi pertama. Di daerah zona merah, karyawan memakai pakaian rapi dan bersepatu karena dekat dengan perbatasan antara lingkungan luar farm. Zona merah meliputi pos satpam, area parkir kendaraan, area mes karyawan, supervisor dan manajer, dan juga kantin. Yang selanjutnya ada zona kuning. Kegiatan sanitasi kedua meliputi zona yang berada di antara zona kotor dan zona bersih. Zona kuning dimulai setelah karyawan atau kendaraan yang masuk farm dilakukan disinfeksi. Sedangkan untuk barang seperti tas atau buku harus melewati box ultraviolet. Untuk karyawan biosecurity harus melewati shower menggunakan baju jalan berwarna kuning. Sedangkan untuk kendaraan harus melewati ruang penyemprotan agar kendaraan steril. Untuk kendaraan yang diperbolehkan masuk adalah kendaraan tertentu seperti truk pengangkut pakan, truk pengangkut sekam, dan truk hatching. Karyawan yang keluar dari ruang sanitasi kedua sudah memakai seragam warna biru, kemudian memakai sepatu boot berwarna hijau yang terdapat di pintu keluar ruang sanitasi atau zona bersih. Yang ketiga ada zona hijau. Zona hijau merupakan area bersih atau produksi. Sebelum masuk zona hijau, peternak harus berganti alas kaki khusus zona hijau. Di zona hijau ini diharapkan tidak ada kuman penyakit yang masuk yang dapat membahayakan ternak sehingga hanya pekerja kandang dan yang berkepentingan saja yang dapat masuk ke area ini. Baik, berikut ada contoh layout broiler commercial farm. Seperti yang tertera bahwa skala dari peta tersebut hitungan 1 meter digambarkan sama dengan 10 meter di lapangan. Selanjutnya itu untuk keterangan itu terdapat zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian untuk zona kuning nomor 3, nomor 6, 9, 10. Baik, untuk yang pertama itu untuk angka 1 itu sama dengan pintu masuk farm dan sanitasi. Jadi itu nomor 2, 3, dan 8 itu pintu masuk dan disinfeksi. Yang keempat itu area parkir.
kelima, kantor, 6, mes karyawan dan kantin, 7, gudang peralatan, 8, gudang pakan, 9, gudang sekam, 10, kandang karantina, 11 sampai 16 kandang ayam, 17 lubang pembakaran limbah, 18 toren air, dan yang 19 sumur. Yang selanjutnya lalu lintas kandang. Pengendalian lalu lintas dalam suatu peternakan merupakan salah satu bagian penting dari biosecurity. Pengendalian lalu lintas diupayakan untuk men-screening orang, alat, barang, dan hewan lain agar kegiatan lalu lintas yang dilakukan tidak menyebabkan masuknya patogen ke dalam farm. Tindakan pengendalian dilakukan terhadap segala sesuatu yang keluar atau masuk dalam suatu kandang atau peternakan, mencakup lalu lintas manusia atau peternak, peralatan, unggas atau hewannya dan kendaraan. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan atau meminimalkan kontaminasi pada hewan, pakan, dan peralatan yang digunakan. Alat angkut dan petugas tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan pembersihan atau cleaning dan desinfeksi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 2 yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.